Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan dan para orang tua yang menemani anak-anaknya untuk ikut beribadah online Star Kids hari ini. Kak Kenneth percaya lewat ibadah hari ini tentunya adik-adik bisa diberkati Tuhan dan tetap bersuka cita. Kak Kenneth juga berdoa buat setiap adik-adik yang ikut ibadah online hari ini, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan dan membimbing anak-anaknya untuk ikut dalam ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, luar biasa. Hari ini kita percaya kakak ya, semua adik-adik kita dalam keadaan baik. Dimanapun adik-adik kita berada. Hari ini kakak juga sehat? Sehat Kak William. Sehat? Sehat. Kakak-kakak yang di belakang sehat? Sehat, semua dalam keadaan sehat. Nah, Kak William mau dengar nih yel-yel adik-adik semua yang ada di rumah dan termasuk kakak-kakak yang ada di sini. Yuk, Kak William mau dengar Star Kids. Ayo nih. Ayo nih. Star Kids. Lebih semangat lagi Star Kids. Ayo nih. Ayo nih. Star Kids. Wah, luar biasa Kak. Luar biasa. Nah, ada 4 nilai Star Kids Ayomi yang kita sudah hafalkan dari tahun kemarin dan sampai sekarang ya. Ada apa itu Kak? Smart, teachable, active, responsible. Sekali lagi. Takutnya mereka sudah lupa ya. Sekali lagi. Apa itu Kak? Smart, teachable, active, responsible. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih semangat lagi. Suaranya adik-adik lebih semangat lagi. Yuk bangkit berdiri. Adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Yuk. Semuanya bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindung. Sama-sama lompat bareng-bareng. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi adik-adik, suaranya mana? Katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindung. 1, 2, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi. dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dong yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat? Amin. Masih semangat? Kak William, masih. Masih semangat? Amin. Masih semangat? Amin. Masih semangat? Amin. Nah, yuk, ayo ajak lagi teman-temannya yuk. Mungkin yang masih ada di luar, masih ada di mana-mana. Yuk ajak teman-temannya semuanya sama-sama kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Yuk. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan, sekali lagi katakan. Allah bangkit. Allah bangkit. Ayo adik-adik angkat tangannya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Jempolnya ke bawah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lompat sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat adik-adik semuanya, buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika kami masih ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari adik-adik, saat ini kita sama-sama, kita datang membawa segala kehidupan kita kepada Tuhan, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, Kak Imas ajak adik-adik semua untuk kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Bersyukur, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, adik-adik, kita datang membawa penyembahan kita sore hari ini kepada Tuhan. Biar kekuatan
segalanya. Dengan sungguh-sungguh, mari adik-adik katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya ada pada Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari adik-adik sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas di tengah-tengah kami, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sambil adik-adik angkat tangan di hadapan Tuhan, datang percaya kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami berada, Tuhan, Engkau menyertai adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi
terjadi di sini. Haleluya. Sikiara yara yara ba sikiara ba. Mari sembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari adik-adik kita sembah Tuhan. Ucapkan firman, ucapkan setiap ucapan syukurmu. Kiara yara yara basi, yara 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 bau. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata. Mari kita mau siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa. Dimanapun adik kami berada, kami berdoa biar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Katina, setiap adik-adik akan dikuatkan, diberikan pengharapan, bahkan diberikan sukacita, bahkan diberikan senantiasa anugerah-Mu Tuhan. Buka hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar kasih-Mu mengalir di dalam hati mereka. Mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang Tuhan merasakan Tuhan lelah Tuhan. Tapi hari ini Engkau hadir akan memberitakan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Katina. Engkau memberkati Katina, Engkau berikan kekuatan, sukacita, bahkan Engkau Tuhan pakai bibir hamba-Mu Katina untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan semangatnya buat Tuhan Yesus hari ini. Shalom Star Kids. Ayo Mi. Sekali lagi, Kak Tina belum dengarkan semua suaranya. Star Kids. Ayo Mi. Wah, senang sekali hari ini Kak Tina bisa kembali menjumpai adik-adik semua dalam program ibadah online SOB Star Kids Ayomi Philadelphia. Apa kabar adik-adik di rumah hari ini? Lagi bikin apa di rumah hari ini? Lagi bete Kak Tina, lagi boring Kak Tina. Kenapa? Iya, nggak bisa kemana-mana. Saya rindu sekolah. Saya rindu teman-teman saya rindu guru saya, karena mama saya mengajar lebih galak dari guru saya di sekolah. Semua lagi bete, semua lagi boring. Kenapa? Karena hanya boleh di rumah, tidak bisa kemana-mana. Kak Tina bisa mengerti ya, karena sekarang kita sedang menghadapi yang namanya sebuah perubahan. Sama-sama dengan Kak Tina katakan, perubahan. Oke, apa yang berubah Kak Tina? Berubah seperti Spider-Man, berubah seperti Superman, begitu? Itu yang berubah? Bukan ya adik-adik, yang berubah adalah keadaan. Sama-sama Kak Tina katakan, keadaan sedang berubah. Oke, dulu adik-adik mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, tahun yang lalu, adik-adik masih bisa bebas kemana-mana, ya kan? Pengen makan KFC, tinggal bilang sama mama, ayo kita pergi makan KFC. Pengen makan pizza misalnya, tinggal bilang, ayo kita berangkat pergi makan pizza. Atau adik-adik mau jalan-jalan ke mall. Atau adik-adik pengen beli mainan baru, di Kids Station lagi diskon, bisa pergi ke sana dan beli. Atau kemanapun adik-adik mau pergi. Kita liburan mami, papi, kita bisa liburan, kita pergi ke Bali, kita pergi ke Eropa misalnya, kemanapun adik-adik mau pergi. Sekarang bisa, berani naik pesawat. Tidak ada yang berani naik pesawat sekarang ya, karena ada virus yang menakutkan.
Nah, dalam 2 hari ini, baik ibadah SOB kita maupun ibadah minggu besok, adik-adik kita akan belajar sama-sama bagaimana menghadapi perubahan. Jadi silakan adik-adik menyiapkan catatannya, siapkan Alkitabnya, dan bisa mencatat apa yang Kak Tina dan Kak Kenneth akan sampaikan pada besok hari ya. Karena setelah ini akan ada review buat adik-adik. Yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah yang seru tentunya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, di dalam Alkitab ini ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dia juga mengalami keadaan yang berubah seperti yang adik-adik alami hari ini. Dulunya dia punya segala-galanya, tadinya dia punya harta yang banyak, tapi dalam 1 malam, berapa? 1 malam. Dan 1 bulan, apalagi 1 tahun. Hanya dalam 1 malam, dia kehilangan segala-galanya. Keadaannya berubah sangat cepat. Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapa? Musa? Daud? Apalagi Goliat? Bukannya adik-adik ya? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Ayub. Sama-sama Kak Tina katakan, Ayub. Oke, kita akan belajar bagaimana menghadapi perubahan. Yang pertama kita akan belajar dari Ayub hari ini. Siapakah Ayub? Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan adik-adik. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selain itu, dia orang yang sangat kaya, dia punya segalanya. Dia punya 7 anak laki-laki, sama-sama Kak Tina, angkat tangannya, jarinya seperti ini. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Berapa semuanya? Ada 10. Betul sekali. Dia punya 10 anak. Selain itu dia punya 7.000 kambing domba. Wow, itu banyak adik-adik. Dia punya 3.000 unta. Wow, dia punya 500 pasang lembu. Dia punya 500 keledai dan dia punya budak yang sangat banyak. Sama-sama Kak Tina katakan wow. Oke, dia punya segala-galanya. Bahkan Alkitab mencatat adik-adik bahwa Ayub adalah orang terkaya dari wilayah timur pada saat itu. Kok Kak Tina tahu? Iya, karena Kak Tina baca di Alkitab ini. Adik-adik juga bisa baca, bisa pelajari di dalam Ayub pasal yang pertama ya. Adik-adik bisa baca sebentar di rumah. Ayub pasal yang pertama. Oke. Keadaan Ayub baik-baik saja. Dia punya segala-galanya, dia punya harta yang banyak, tapi dalam 1 malam keadaan itu berubah. Apa yang terjadi? Adik-adik bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. Ya, kelompok orang kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang selamat. Anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik sudah melihat tayangannya, sudah menonton videonya. Apa yang terjadi kepada Ayub? Dalam 1 malam, Ayub kehilangan segala-galanya. Apa yang Ayub lakukan pada saat keadaan itu berubah adik-adik? Pada saat dia kehilangan segalanya, tadi Kak Tina bilang, kita punya keadaan saat ini sama dengan Ayub. Semuanya hilang, tidak bisa kita lakukan lagi. Yang dulunya kita bisa pergi kemana-mana, melakukan apapun, sekarang tidak bisa. Ayub pun mengalami itu. Apa yang Ayub lakukan? Dia marah kepada Tuhan. Ini gara-gara Tuhan, Tuhan tidak baik, nggak benar ini Tuhan. Masa semua diambil, punya saya diambil semua sama Tuhan? Ayub seperti itu? Tidak.
Atau Ayub jadi kecewa sama Tuhan? Percuma saya hidup benar di hadapan Tuhan, percuma saya melakukan firman Tuhan, toh Tuhan mengambil semuanya. Tuhan tidak sayang kepada saya. Ayub kecewa seperti itu? Tidak. Kita akan temukan jawabannya. Mari buka Alkitab adik-adik di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Kita akan baca sama-sama ya. Ayub pasal pertama ayat 20 sampai 22. Saat Ayub mengalami sebuah keadaan yang berubah, apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Adik-adik, ternyata waktu keadaan berubah, Ayub tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Ini yang kita belajar ya. Bagaimana adik-adik bisa menghadapi keadaan yang berubah? Yang pertama, catat baik-baik poin yang pertama yang akan dilanjutkan poin berikutnya oleh Kak Kenneth pada esok hari. Jadi hari ini kita belajar poin yang pertama, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Sama-sama dengan Kak Tina ulang. Tetap percaya kepada Tuhan. Walau keadaan berubah, Ayub memilih untuk tetap datang kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap datang karena dia percaya kepada Tuhan. Sekarang adik-adik tidak bisa lagi kita mau mempercayakan hidup kita kepada kekayaan. Meski punya uang banyak, tidak bisa jalan-jalan sekarang. Tidak bisa lagi kita mempercayakan hidup kita kepada keadaan yang dulu baik-baik saja. Sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Keadaan hanya bisa kita ada di rumah. Kita tidak bisa mempercayakan hidup kita lagi kepada kesehatan. Dulu saya sehat selalu Kak Tina, saya tidak pernah sakit Kak Tin. Sekarang virusnya bisa menyerang siapa saja. Jadi kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada semua itu. Tapi adik-adik, kabar gembira buat adik-adik hari ini bahwa kita bisa mempercayakan hidup kita kepada satu K yang luar biasa. Siapa itu? Kepada Kristus. Sama-sama dengan Kak Tina katakan kepada Kristus. Oke, kenapa adik-adik harus mempercayakan hidup adik-adik kepada Kristus? Sama-sama dengan Kak Tina katakan karena Tuhan Yesus tidak berubah. Itu jawabannya. Kita harus mempercayakan hidup kita dalam keadaan yang berubah seperti ini, keadaan yang tidak enak seperti ini, semuanya berubah. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oke, apa yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Adik-adik harus mencatat ya, ada 2K yang akan Kak Tina bagikan hari ini yang tidak pernah berubah dari Tuhan Yesus. Yang pertama, K yang pertama yaitu kasihnya. Itu dia, tidak pernah berubah. Adik-adik mungkin bilang, kayaknya Tuhan tidak sayang lagi Kak Tina sama saya sekarang. Buktinya saya sudah tidak bisa pergi ke mall. Saya sudah tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Saya hanya bisa di rumah. Kayaknya Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Adik-adik, perhatikan baik-baik ya, dengarkan Kak Tina baik-baik. Apapun yang terjadi, meskipun keadaan sekarang tidak baik, tidak seperti yang kita inginkan, kasih Tuhan tetap ada buat adik-adik. Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik. Karena kita tahu satu hal, bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, ada selalu maksud Tuhan yang indah. Oke? Jadi adik-adik jangan katakan Tuhan tidak sayang lagi kepada kita. Tuhan tetap sayang. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalaupun keadaan harus seperti ini sekarang, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi Tuhan punya maksud yang indah di balik itu semua. Oke, K yang kedua yang tidak berubah dari Tuhan Yesus, yaitu kuasanya. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyelesaikan
Adik-adik harus percaya kuasa yang sama masih berlaku sampai hari ini. Tuhan Yesus kuasanya tidak berubah. Saat adik-adik mempercayakan hidup adik-adik kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saat adik-adik berdoa, mungkin di rumah ada yang sakit, ada yang ketakutan, atau apapun yang adik-adik alami, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan masih bisa terjadi, kuasa Tuhan masih bisa terjadi. Ya adik-adik, jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan Yesus, tidak pernah berubah. Oke, sama-sama sekali lagi dengan Kak Tina katakan, keadaan bisa berubah, lebih keras lagi, keadaan bisa berubah, tapi Tuhan Yesusku tidak berubah. Oke, sekali lagi, keadaan bisa berubah, tapi Tuhan Yesusku tidak berubah. Karena itu, percayakan seluruh hidup adik-adik dalam keadaan yang berubah seperti ini. Percayakan hidup adik-adik hanya kepada pribadi yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus. Doa dan harapan Kak Tina, adik-adik tetap semangat di rumah mengikuti ibadah online seperti ini, tetap setia berdoa, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah, saat adik-adik mengandalkan Tuhan, datang percaya kepada Tuhan, Dia sanggup untuk melindungi adik-adik, Dia sanggup untuk menyertai adik-adik, karena kuasanya tidak pernah berubah. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Kita akan berdoa bersama-sama hari ini adik-adik ya. Oke, kita nyanyikan satu pujian. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Nyanyikan sama-sama. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari berdoa bersama-sama. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar firman-Mu bahwa keadaan boleh berubah, tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Engkau masih mampu untuk melindungi kami, kuasa-Mu tidak berubah untuk menyertai kehidupan kami, melindungi kami senantiasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap adik-adik Starkids dimanapun berada saat ini, biar perlindungan, kasih anugerah Tuhan terus ada untuk setiap adik-adik. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bye. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama Kak Dani di Fun Activity Starkids. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Tadi kan adik-adik sudah belajar tuh mendengarkan khotbahnya Kak Tina tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat saleh hidupnya, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Walaupun seluruhnya hilang dalam hidupnya, keadaan hidupnya berubah menjadi tidak menyenangkan semuanya, tetapi dia tetap berpegang kepada imannya kepada Tuhan. Siapakah dia? Ya, betul sekali adik-adik pintar semuanya ya. Ayub adalah pribadi yang hari ini kita pelajari. Nah, kalau begitu ada apa dengan Ayub dan apa yang akan kita laksanakan hari ini? Kita akan membuat kreativitas tentang siapa nih adik-adik? Ayub ya. Nah, bahan-bahan yang akan digunakan sangat mudah. Seperti biasa kalau sama Kak Dani jangan yang susah-susah. Karena kan adik-adik gak bisa pergi keluar buat belanja. Kita hanya perlu kertas AVS, entah itu warna putih
atau warna apa saja, kalian bisa menggunakan 2 lembar kertas HVS dengan warna yang berbeda, putih atau kuning di sini ya, yang ada punya Kak Dani putih dan kuning. Nah, setelah itu yang dibutuhkan adalah pulpen atau pensil. Dan tidak lupa juga adik-adik di rumah bisa menggunakan krayon atau pensil warna untuk mewarnainya, sehingga warnanya bisa lebih hidup. Nah, langsung saja kalau begitu kita akan mulai. Caranya seperti apa? Yang pertama, kertas 1 lembar ini kita akan lipat seperti ini adik-adik. Nih, nah menjadi seperti ini. Kelihatan nggak adik-adik? Dilipat ya, sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, oke, kertasnya sudah dilipat seperti ini ya. Nih, kalian boleh pakai 2 kertas atau kalian juga boleh pakai 1 kertas saja sesuai kebutuhan dan sesuai selera kalian. Nah, setelah dilipat seperti ini, Kak Dani tinggal menggambar nih. Nih, kalian menulis huruf Ayub seperti ini hurufnya. Nih, seperti ini kelihatan ya adik-adik. Nah, setelah itu Kak Dani sudah ada contekannya. Kak Dani buat di rumah nih. Nih, ini gambarnya. Tadi kan di dalam cerita dikatakan Ayub sampai memangkas rambutnya. Dan juga dia mengoyakkan bajunya ya, dan dia berdoa memuji Tuhan. Walaupun banyak luka-luka borok di tubuhnya, Ayub tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan ya. Jadi walaupun seperti ini keadaannya di luar sana, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa tinggal diam di rumah berdoa, tetapi iman kita tidak boleh berhenti ya untuk berharap kepada Tuhan. Nah, ini Kak Dani gambar nih. Adik-adik juga boleh langsung gambar di rumah ya. Maaf ya adik-adik kalau gambarnya Kak Dani nggak sebagus yang adik-adik. Bahkan mungkin Kak Dani tahu nih adik-adik pasti lebih jago-jago gambar semua ya. Nih gambarnya seperti ini Ayubnya. Nih kita gambar seperti ini. Dan setelah ini dia sudah memangkas rambutnya. Ini luka-lukanya. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Nih contohnya ya. Anggap aja ini ya Kak Dani sudah selesai. Nah, Kak Dani tulis di atas ini, tadi kita belajar tentang Ayub 1. Nah, terus kita juga tulis, kita perlu bersabar seperti Ayub dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Nah, sudah deh, sudah jadi. Adik-adik bisa warnain. Nanti hasilnya akan tampak seperti ini deh. Nah, lihat. Ini ya. Setelah itu jangan lupa diwarnain juga di bagian depannya kalau adik-adik mau. Oke, gampang sekali ya Kak Dani. Iya betul, hari ini cukup itu saja yang kita buat ya. Adik-adik bisa simpan di atas meja belajar adik-adik. Sehingga pada saat adik-adik berdoa, menyembah, memuji Tuhan, atau bahkan adik-adik belajar, adik-adik bisa tetap melihat nih gambarnya Ayub supaya kita tetap selalu bersabar seperti Ayub dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Oke, hanya itu saja kreativitas kita hari ini. Adik-adik ingat ya, tetap semangat, tetap setia karena Tuhan Yesus semua sayang sama kita. Setelah itu kemudian kalian bisa tulis
jawaban yang tadi sudah diberikan oleh Kak Dani, jangan lupa untuk di-tag di Instagramnya StarKids di @StarKidsAyomi. Jawabannya kami tunggu paling lambat sampai dengan hari Senin besok pukul 3 sore. Oke, kalau begitu Kak Dani mau pamit dulu dari hadapan adik-adik, dan tentunya adik-adik tetap semangat ya buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi. God bless you. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop. We'll never stop loving. Come on, let's praise Him tonight. Planet Shakers. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, put your hands together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this